Apa kabar, Nora? Apa kabar? Aku kira kau tidak mengenali aku. Tidak, aku tidak tahu ya. Eh, Christine? Apa benar itu kau? Ya, memang aku. Ya ampun Christine, bayangkan. Aku sama sekali tidak mengenalimu. Christine, mengapa kau berubah? Ya, memang aku sudah menjadi tua. Dalam waktu 10 tahun lamanya. Sudah begitu lamanya? Aku kira juga begitu. 8 tahun terakhir ini merupakan masa-masa yang bahagia bagiku. Dan mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan padamu. Kau menempuh perjalanan ke kota di musim dingin lagi. Berani benar kau. Aku tiba dengan kapal api pagi ini. Tentunya untuk memperoleh kebahagiaan di waktu Natal. Bagus sekali. Mari kita bersenang-senang bersama-sama. Dan sekarang mari kita duduk dulu. Baiklah, Kau agak lebih pucat, Christine. Bahkan barangkali kau lebih kurus. dan jauh-jauh lebih tua, Nora. Sedikit lebih tua saja, sedikit. Tidak begitu tua. Ya ampun, makhluk macam apa aku? Kasihan Christine. Maafkanlah aku, Christine ku sayang. Apa maksudmu, Nora? Kasihan Christine. Kau kan sudah janda. Ya, kini sudah 3 tahun yang lalu. Ya, aku tahu. Aku baca di koran. Tapi sungguh Christine, aku sungguh ingin menyuratimu waktu itu. Tapi ada saja yang menghalangiku. Aku mengerti, sayang. Ya ampun Christine, kasihan sekali kau. Betapa kau harus menderita. Dan dia tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Tidak, Dan tidak ada anak-anak. tidak ada. Sama sekali tidak ada. Rasa sedih atau kesal pun tak ada untuk dijadikan sandaran hidup. Jadi kau sendirian. Betapa sedihnya. Kadang-kadang bisa begitu, Nora. Sekarang kau harus ceritakan semuanya itu padaku. Tidak, tidak. Aku ingin mendengar ceritamu. Kau tahu, kita baru saja mendapatkan sedikit nasib baik. Tidak? Apakah itu? Sungguh menggembirakan. Suamiku diangkat menjadi manajer bank. Suamimu? Sungguh mengembirakan. Ya, bukan main. Kau harus membayangkan betapa senangnya kami. Dan akan amat menyenangkan jika mendapatkan uang sebanyak itu. Tidak perlu cemas lagi. Betul kan? Ya, bagaimanapun aku pikir memang akan menyenangkan memperoleh sesuatu yang kita perlukan. Bukan hanya memperoleh apa yang kita mau, tetapi juga tumpukan dan tumpukan uang. Nora, kapan kau mau jadi belajar orang yang bijaksana? Pada waktu kita masih sekolah, kau adalah seorang pemboros di sana. Ya, itulah yang dikatakan Torvald sekarang. Tapi Nora yang kau pikirkan tidaklah segila itu. Kami belum mencapai di mana bisa membuatku menjadi boros. Kami berdua harus bekerja keras. Kau juga? Ya, segala macam kerjaan. Kerja jahitan, sulaman, bordir, dan macam-macam begitu. Dan segala macam begitu juga. Kau tahu bahwa Torvald harus berhenti dari pekerjaannya saat kami menikah karena tidak ada harapan untuk kenaikan pangkat di sana, dan ia juga harus bekerja terlalu keras dari dini hari hingga larut petang. Dan ia bahkan sampai jatuh sakit sehingga dokter mengatakan bahwa ia harus pergi ke daerah selatan. Kau tinggal setahun penuh di Italia, bukan? Yang bukan hal yang mudah untuk pergi. Saat itu Iva baru saja lahir, tetapi toh kita juga harus pergi. Perjalanan yang indah dan yang sudah membuat Torvald tetap hidup. Tetapi butuh banyak uang sekali, Christine. Aku pikir begitulah. Perjalanan itu kira-kira menghabiskan sebanyak 250 pounds. Banyak sekali bukan? Ya, dalam keadaan darurat macam begitu, untung kau punya uang.
Aku harus mengatakan padamu bahwa uang itu kami terima dari ayah. Oh, begitu. Itu terjadi justru saat ayahmu meninggal dunia, bukan? Ya, dan coba kau bayangkan, aku tidak dapat pergi dan melihatnya. Saat itu aku harus merawat Ivar yang sangat kecil dan juga setiap harinya aku harus merawat Torvald yang sedang sakit. Ayahku, sayang aku tidak dapat melihatnya, Christine. Saat itu adalah masa-masa yang paling sedih bagiku sejak kami menikah. Aku tahu betapa kau amat menyayangi ayahmu dan kemudian kau pergi ke Italia. Ya, jadi kau tahu, kami punya uang sesudahnya. Dan para dokter juga meyakinkan kami tentang kepergian itu. Dan kami berangkat sebulan kemudian. Dan suamimu pulang kembali dalam keadaan sembuh. Sehat walafiat. Tetapi dokternya? Dokter apa? Aku ingat pembantumu mengatakan bahwa tuan yang tadi datang bersama dengan aku itu adalah dokter. Ah, itu dokter Reng. Dia datang bukan hanya untuk pekerjaannya. Dia itu kawan akrab kami. Dia bisa hampir datang setiap hari. Ya ampun, Christine, kau jangan marah padaku ya. Dan sekarang Christine coba ceritakan. Katanya kau tidak benar-benar mencintai suamimu. Mengapa kau menikah dengannya? Ketika itu, ibuku masih hidup, tergeletak di atas tempat tidur, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan aku harus menghidupi kedua adik lelakiku. Maka aku pikir, aku tidak dapat menolak permintaannya. Tidak, barangkali kau benar. Dia kan kaya di saat itu. Kemudian, Aku percaya ia cukup berada. Tapi usahanya adalah sesuatu yang berbahaya. Dan ketika ia meninggal, semuanya itu berantakan dan tidak ada sisanya sama sekali. dan kemudian, Jadinya aku harus mengerjakan apa saja yang aku dapati, mula-mula sebuah warung kecil, kemudian sekolah, dan seterusnya. 3 tahun terakhir ini seakan-akan merupakan satu hari kerja yang panjang tanpa istirahat. Kini itu sudah berakhir, Nora. Ibuku tersayang sudah tidak memerlukan aku lagi karena ia sudah meninggal dunia. Dan adik-adikku juga sudah tidak memerlukan aku lagi. Mereka sudah mendapat pekerjaan yang dapat menghidupi diri mereka sendiri. betapa leganya perasaan kau. Tidak, sungguh aku hanya merasakan betapa kosongnya hidupku sekarang ini. Tidak ada lagi orang yang dapat aku urus. Itulah sebabnya aku tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi di tempatku semula. Aku berharap di sini aku lebih mudah untuk menemukan sesuatu yang dapat memberiku kesibukan dan dapat memenuhi kepikiranku. Kalau saja aku bernasib baik untuk memperoleh suatu pekerjaan yang teratur dan kerja kantoran atau semacam itu. Tetapi, Christine, itu sungguh-sungguh amat melelahkan. Dan sekarang kau juga tampak sangat lelah. Kau harus pergi ke tempat yang lebih jauh, lebih baik, Christine. Aku tidak punya ayah yang memberiku uang untuk suatu perjalanan jauh, Nora. Janganlah marah pada aku, Christine. Justru engkaulah yang jangan marah kepada aku, sayang. Yang paling buruk dari keadaanku ini yang membuat seseorang merasakan pahitnya. Tak seorang pun yang perlu diurus. Dan justru selalu merasa wajib untuk melihat berbagai kemungkinan. Orang itu harus hidup. Dan dengan demikian orang jadi bersikap mementingkan dirinya sendiri. Ketika kau menceritakan tentang percobaan nasib membahagiakan yang kau peroleh, kau mungkin hampir-hampir tak mempercayainya. Aku merasa senang tidak hanya bagimu saja, tetapi seperti jika hal itu terjadi kepadaku sendiri. Ah, apa maksudmu? Oh, aku paham. Barangkali menurutmu Torvald dapat mencarikan sesuatu yang dapat kau kerjakan?